Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau kadang solusi terbaik untuk sebuah masalah besar itu justru ada persis di depan mata, tapi kita malah sibuk mencari jauh-jauh ke tempat lain? Nah, situasi unik kayak gini ternyata lagi dialami sama salah satu klub terbesar di dunia, Barcelona. Bayangin aja, di saat klub-klub raksasa Eropa lain, dari Inggris sampai dataran Arab sana, pada sibuk ngerogoh kocek dalem-dalem dan ngeluarin puluhan bahkan ratusan juta euro cuma demi mendatangkan pemain bintang, El Barca justru lagi asyik manen berlian berharga dari kebun mereka sendiri. Yap, La Masia emang gak pernah kehabisan stok keajaiban. Kali ini, muncul satu nama bocah muda yang awalnya sama sekali gak masuk radar pemberitaan, gak punya embel-embel wonderkid super mahal, tapi secara mengejutkan mendadak bikin pelatih sekelas Hansi Flick geleng-geleng kepala kagum. Menariknya lagi, semua rentetan kejutan ini sebenarnya bermula dari sebuah kondisi kepepet yang berujung pada eksperimen nekat. Hansi Flick terpaksa memasang pemain muda ini bukan di posisi aslinya, gara-gara banyak pilar utama yang terpaksa absen di laga krusial pembuka La Liga. Waktu itu, banyak pengamat yang mikir, ini MAH paling cuma sekadar tambal sulam sementara. Tapi nyatanya, di atas lapangan hijau, bocah ini malah tampil menggila, ngasih bukti nyata, dan langsung merubah total cara pandang Hansi Flick soal kedalaman skuad Barcelona musim ini. Dia bermain dengan tingkat kepercayaan diri yang luar biasa tinggi, cerdas secara taktik, dan bahkan langsung menyumbangkan kontribusi penting dalam pesta gol Barcelona. Gila nggak tuh? Pemain gratisan murni lulusan akademi, tapi ngasih performa sekelas bintang 5. Pasti kalian mulai penasaran kan, siapa sebenarnya sosok jenius baru tanpa harga transfer ini, dan bagaimana ceritanya dia bisa bikin posisi para pemain utama Barcelona mulai deg-degan terancam? Siapin kopi kalian, mari kita bongkar tuntas fenomena bintang kejutan dari La Masia ini. Buat kalian yang memang selalu ngikutin perkembangan skuad muda Blaugrana dari waktu ke waktu, nama Xavi Espart mungkin udah nggak terlalu asing terdengar di telinga. Kita semua tahulah ya, pabrik sepak bola bernama La Masia ini memang rajin banget menelurkan bintang-bintang kelas dunia. Mulai dari era keemasan Lionel Messi, Andres Iniesta, sampai ke generasi emas baru macam Gavi dan Lamine Yamal. Dan sekarang, antrean bintang masa depan itu kedatangan satu nama baru yang siap meledak di panggung utama. Xavi Espart ini adalah produk asli racikan La Masia yang sebenarnya udah mulai curi-curi pandang dan narik perhatian Hansi Flick semenjak musim lalu. Kalau kalian ingat-ingat lagi, dia sebenarnya udah sempat ngerasain gimana dinginnya udara ruang ganti tim utama. Bahkan, Espart sukses mencatatkan debut berharganya di panggung semegah Liga Champions waktu Barcelona berhadapan dengan wakil Inggris, Newcastle United. Tapi mari kita jujur aja, waktu itu posisinya di dalam tim masih jauh banget dari kata pemain reguler. Dia saat itu cuma sekadar bocah akademi yang dipanggil sesekali buat melengkapi kuota pemain di sesi latihan, atau sekadar buat nambal bangku cadangan biar nggak kosong melompong. Bukti paling nyatanya bisa dilihat dari nomor punggung yang nempel di jerseynya saat itu, yang masih nyangkut di angka 30-an. Di aturan sepak bola Spanyol, nomor punggung raksasa kayak gitu adalah tanda mutlak kalau seorang pemain statusnya masih punggawa tim junior. Dia belum secara penuh dan resmi diakui sebagai warga elit di tim utama Barcelona. Namun, siapa sangka, justru dari momen-momen singkat, panggilan darurat, dan sesi latihan reguler itulah, mata elang seorang pelatih top seperti Hansi Flick mulai menangkap sinyal-sinyal kehebatan yang tidak biasa. Flick mulai menyadari kalau ada sesuatu yang sangat spesial dari dalam diri Xavi Espart. Bocah ini aslinya adalah tipikal pemain serba bisa, sebuah atribut yang sangat langka di era sepak bola modern. Espart bisa dipasang sebagai bek kanan dengan sama baiknya saat dia digeser menjadi bek tengah, dan hebatnya lagi, dia sama sekali nggak kagok kalau diinstruksikan bermain lebih maju sebagai gelandang bertahan. Kemampuan multiposisi ini saja sebenarnya udah jadi nilai jual yang luar biasa tinggi. Tapi, ternyata bukan cuma faktor itu yang bikin Flick benar-benar kepincut. Hansi Flick ini kan terkenal banget dengan filosofi sepak bolanya yang mengandalkan intensitas super tinggi, pressing ketat, dan transisi antar lini yang secepat kilat. Nah, buat menjalankan sistem yang sangat menguras stamina dan menuntut kecerdasan otak ini, Flick butuh sosok pemain yang gak gampang panik saat ditekan lawan. Dan anehnya, ketenangan luar biasa itu justru dia temukan pada diri Xavi Espart, seorang anak muda yang jam terbang profesionalnya masih sangat minim. Waktu bola ada di kakinya, Espart kelihatan santai dan tenang banget. Gak ada tuh ceritanya dia panik terus asal buang bola ke depan secara membabi buta. Dia berani mengambil keputusan-keputusan krusial di momen sempit. Dan yang paling penting, otaknya gampang banget nyambung sama instruksi taktik serumit apapun yang diminta oleh sang pelatih. Berkat rentetan performa brilian itu, nasib Xavi Espart sekarang berubah drastis bagaikan bumi dan langit. Dari yang awalnya cuma berstatus pemain magang,
pinjaman dari tim junior. Kini dia mendapatkan pengakuan nyata. Bukti paling sahih dari kebangkitan karirnya adalah keputusan berani manajemen Barcelona untuk memberikan nomor punggung 12 kepada Espart. Ini jelas bukan sekadar ritual ganti nomor biasa. Dalam regulasi ketat La Liga, deretan nomor punggung 1-25 itu sangat sakral, diperuntukkan khusus hanya bagi mereka yang sudah resmi terdaftar sebagai anggota penuh skuad utama. Dengan mengenakan nomor 12 di punggungnya, Espart secara sah dan meyakinkan telah naik kasta, meninggalkan status pelapis daruratnya. Keputusan berani untuk langsung menaikkan status Espart ini menjadi semacam pernyataan tegas dari Flick bahwa anak muda ini memang punya kualitas yang berbeda. Tentu saja, keputusan berani Flick tersebut tidak datang tanpa alasan dan butuh pembuktian. Momen pembuktian sempurna itu akhirnya tiba di laga pembuka La Liga saat Barcelona harus berhadapan dengan Elche. Di tengah kondisi skuad yang sedang krisis bek sayap kiri, di mana Alejandro Balde kondisinya masih belum memungkinkan dan Joao Cancelo belum fit, insting liar Hansi Flick bermain. Dia mengambil keputusan nekat, memasang Xavi Espart sebagai bek kiri. Padahal bek kiri jelas bukan habitat aslinya. Tapi, eksperimen kepepet ini malah berbuah manis. Espart tampil dengan ketenangan level dewa, mampu beradaptasi cepat, menutup ruang pertahanan dengan disiplin, dan puncaknya, sukses menyumbang satu assist cantik untuk gol kelima Barcelona. Eksperimen yang awalnya dianggap solusi tambal ban, ternyata sukses membuktikan bahwa Xavi Espart siap menembus starting 11 skuad utama. Naiknya pamor Xavi Espart ini, otomatis bikin suhu persaingan di ruang ganti jadi panas. Nama yang paling terancam jelas Alejandro Balde. Balde belakangan ini kerap dikritik karena kurang konsisten, dan tingkat kepercayaan Flick kepadanya mulai menurun. Bahkan menurut rumor dari Fabrizio Romano, Barcelona sudah membuka pintu untuk menjual Balde jika ada tawaran harga yang cocok. Kemunculan Espart bikin manajemen bernapas lega, karena mereka punya opsi pengganti gratis yang kualitasnya nggak main-main. Bicara soal fenomena Xavi Espart, kita juga nggak bisa tutup mata dari kenyataan pahit finansial yang lagi dialami Barcelona. Kalian pasti tahu gimana pusingnya manajemen Barca ngurusin neraca keuangan klub. Di tengah situasi finansial yang bikin jantungan ini, kemunculan pemain gratisan dari akademi dengan kualitas bintang 5 seperti Espart ini ibarat nemu harta karun. Bayangkan, kalau Barca harus beli pemain serba bisa di bursa transfer, berapa puluh juta euro yang harus keluar? Berkat La Masia, Barca bisa menghemat uang dalam jumlah masif. Ini membuktikan kalau investasi jangka panjang di sektor akademi itu jauh lebih berharga daripada sekadar foya-foya beli pemain bintang. Terus, kalau kita bedah lebih dalam lagi soal taktik Hansi Flick, peran yang dimainkan Espart ini sebenarnya sangat kompleks. Di sepak bola modern, ada istilah inverted fullback. Saat menyerang, posisinya masuk ke area tengah, berdiri sejajar dengan gelandang bertahan, untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain. Peran inilah yang dulu sukses besar diterapkan pada Philipp Lahm di Bayern Munchen, dan sekarang coba dihidupkan kembali oleh Flick lewat Espart. Insting gelandang yang dimiliki Espart jadi senjata rahasia. Dia bisa memutus serangan balik lawan sekaligus jadi jembatan pertama build-up serangan dari bawah. Pemain muda dengan pemahaman taktis kompleks ini jelas bukan talenta sembarangan. Uniknya lagi, karena namanya sama-sama, Xavi, banyak yang langsung menghubungkannya dengan Xavi Hernandez. Meski posisinya beda, Xavi Hernandez adalah dirijen lini tengah, sementara Espart lebih ke pemain serba bisa di sektor pertahanan. Aura kemiripannya terasa saat Espart menguasai bola. Cara dia memegang bola, visinya membaca ruang, dan ketenangannya saat di-pressing lawan itu, Xavi, banget. Espart paham konsep menahan bola sejenak untuk menunggu rekannya membuka ruang. Kualitas ball playing inilah yang bikin Hansi Flick kepincut berat, melihatnya sebagai kreator awal serangan, bukan sekadar tameng pertahanan. Kehadiran Espart juga ngasih efek kejut buat ruang ganti. Pemain-pemain senior jadi sadar kalau posisi mereka nggak pernah aman. Atmosfer persaingan sehat ini sangat dibutuhkan Barca untuk kembali merajai Eropa. Mentalitas pantang menyerah anak muda yang dipadukan dengan taktik presisi adalah resep racikan Flick musim ini. Pada akhirnya, meroketnya karir Xavi Espart membuktikan bahwa solusi terbaik kadang sudah tumbuh subur di akademi sendiri. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian pelatih untuk memberi kesempatan. Dengan nomor punggung 12 di tangannya, tiket emas sudah Espart genggam. Jika terus konsisten, berlian dari La Masia ini akan menjadi salah satu kejutan paling spektakuler dari Barcelona musim ini. Nah, dari semua penjabaran panjang lebar tadi, kelihatan banget kan gimana besarnya impact seorang Xavi Espart buat skuad Barcelona saat ini, baik dari segi taktik, kedalaman skuad, sampai penyelamat finansial klub. Sekarang giliran saya yang penasaran sama opini jujur kalian nih. Dengan meroketnya performa Espart,
Apakah menurut kalian manajemen Barca sebaiknya mengambil langkah nekat untuk menjual Alejandro Balde mumpung harganya masih tinggi? Terus, dengan gaya main ala Philip Lam yang jenius ini, apakah Espart sudah layak buat mulai dipanggil ke timnas senior Spanyol, atau mending difokuskan di klub dulu biar mentalnya matang? Yuk, jangan ditahan-tahan. Tumpahin semua analisa tajam, unek-unek, dan prediksi liar kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita debat sehat di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.